Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, nggak diapa-apain, maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu, jemaah. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah gak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai. Beban hidupnya selesai. Kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa, jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Selama pandemi, di awal-awal Ana sering mengikuti jumlah yang terpapar COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang mati. Terus Ana lihat, padahal sebelumnya Ana nggak peduli dengan berapa orang yang mati. Antum peduli dengan berapa penduduk Indonesia yang mati? Nggak ada. Yang cari tahu hari ini berapa ya yang mati di Jakarta. Tapi di masa pandemi ada data yang membuat sebagian orang jadi tahu. Dan ternyata sebagian yang pergi meninggalkan dunia ini keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dahulu COVID itu sepertinya jauh, tahu-tahu tetangga kita. Sebagian ada yang orang tuanya, anaknya, saudaranya. Dan ahibati fillah, ketika masa COVID itu sebagian saudara kita, sebagian kerabat kita keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Langsung ke kuburan. Sampai kita melihat ada kejadian paksa membawa jenazah itu ke rumah. Udah mati nih orang. Udah selesai urusannya dengan dunia, tapi keluarganya masih ingin ngurusin itu jenazahnya. Iya. Dia ingin merawat jenazah tersebut dan mengantarkannya dengan layak. Tapi sebagian gak bisa. Ana punya sahabat juga berangkat. Sebelum dia meninggal, dia sempat telepon sama Ana. Dia ngomong, Ustaz, kalau Ana meninggal dunia, Ana minta Ustaz yang nyolatin Ana ya. Kata dia. Ana ngomong, insya Allah sembuh antum. Ternyata betul dia berangkat. Dibawa jenazahnya pakai ambulan, gak boleh turun dari ambulan. Kemudian kita mengantarkan jenazahnya, gak boleh kita mendekat dari kuburannya. Allahu Akbar, ada apa syama? Ahibati fillah, ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai, tahu-tahu dia nggak pernah keluar lagi dari sungai itu. Ada yang naik motor dan tidak pernah balik ke rumahnya. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan. Gak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itulah yang akan kita bicarakan. Tentang perjalanan setelah kita mati, kita kemana jemaah?
yang kita dapat lihat dengan kasat mata, orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama, rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya, antum ngelihat. Rumah dijual. Kenapa? Udah mati orang. Udah jatuh kepada ahli waris. Dapat ya 4 bulan 10 hari, tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya Fulan mau menikah. Fulan ini kemana? Benar-benar dilupakan jemaah. Hartanya dibagi, istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami hal itu. Semuanya. Kalau kita mati kemudian selesai urusannya, selesai mati jadi bangkai, selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu santai, selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazalabi. Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah 1 kalimat tasbih. 1 kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin 2, subhanallah. Mungkin 3, subhanallah. Yang 1 tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, nggak diapa-apain, maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu jemaah. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah gak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri, dia pikir dengan mati selesai, beban hidupnya selesai, kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa jemaah? Maka nanti pada saat dibagikan rapot, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari arah kirinya, apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya berpikir andai kata aku nggak dapat kitabku, nggak tahu dengan catatanku, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai istirahat ya, antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, seret, selesai sudah. Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri selesai. Iya memang selesai segala kenikmatan dia.
Putus semua kelezatan dia, putus. Tinggal bencana dan azab yang menanti dia. Ahibati fillah, kita nggak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum nggak usah tanya kapan antum mati. Tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut, tapi ditunggu jemaah. Orang ini lari ya ke tempat itu takut dari kematian. Di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Pasti. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahada.